Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan GERD, anxiety, dan psikosomatis. Bagaimana teman-teman keadaan hari ini? Apakah masih semangat atau masih berada di lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis? Bagi teman-teman, sahabat-sahabatku yang sampai dengan hari ini masih berjuang melawan GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat pulih, dan cepat beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk sharing pengalaman kepada teman-teman terkait dengan GERD, anxiety, psikosomatis, dan asam lambung yang kerap menjadi atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Karena penyakit anxiety ini itu cukup melelahkan juga untuk proses sembuhnya seperti itu. Karena saya saja itu kurang lebih 8 tahun baru saya mulai menjadi jauh lebih baik. Karena yang namanya anxiety itu adalah penyakit yang berulang gitu. Itu akan muncul kemudian tenggelam lagi. Itulah anxiety. Tetapi ketika anxiety itu datang lagi, kita sudah bisa mensiasatinya. Kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah anxiety dan kita tidak usah terlalu cemas dan panik terkait dengan hal itu, seperti itu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana kemudian teman-teman harus melawan rasa cemas dan takut itu. Karena ketika teman-teman melawan apa yang teman-teman tidak sukai, selama terkena anxiety, maka itu ada proses yang membuat teman-teman cepat keluar dari lingkaran ini. Teman-teman bisa memutus lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis ini dengan teman-teman bisa melawan rasa cemas dan takut itu, seperti itu. Teman-teman itu bisa melakukan aktivitas yang membuat yang awalnya teman-teman takuti seperti itu. Teman-teman harus memberanikan diri dan melawan itu. Teman-teman menjalani hari-hari dengan jauh lebih bersemangat lagi, jauh lebih kuat lagi, dan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya teman-teman tidak bisa lakukan seperti itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa kita harus melawan rasa cemas dan takut itu untuk memutus lingkaran anxiety ini, itu supaya teman-teman tidak terlalu lama terkena anxiety ini, seperti itu. Kita melawan bagaimana kemudian hal-hal yang kita tidak sukai itu kita lawan. Kita jangan sampai takut ataupun kalah dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Kita adalah tuan dari apa yang kita pikirkan. Kita yang mengarahkan semua yang ada di tubuh ini untuk melakukan hal-hal positif. Bukan kemudian pikiran ini yang membuat kita menjadi terbelenggu, terpuruk, sampai dengan seperti saat sekarang, seperti itu. Saya paham sekali teman-teman penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, bagaimana sensasi yang teman-teman rasakan, bagaimana perasaan gundah gulana, kecewa, sedih yang teman-teman rasakan itu. Bagi para penderita anxiety itu sangat memakan waktu, memang melelahkan dan sangat membuat kita menjadi tidak sangat produktif, seperti itu. Membuat hari-hari kita menjadi buruk dan kita tertutup kepada orang-orang, seperti itu. Jadi teman-teman harus melawan rasa takut itu, melawan rasa cemas itu. Jangan sampai teman-teman dikalahkan oleh pikiran teman-teman sendiri, seperti itu. Teman-teman kan banyak di video-video saya sebelumnya, itu bagaimana kemudian kita melawan, mengalihkan rasa cemas, khawatir, dan takut itu dengan berolahraga misalnya, dengan mengunjungi pemandangan, laut, gunung, tempat-tempat keramaian. Teman-teman lawan itu. Lawan itu, jangan lebih banyak di rumah. Jangan lebih banyak di kamar. Jangan terlalu sering menyendiri.
teman-teman lawan itu, lawan rasa takutmu. Mulai hari ini teman-teman lawan rasa cemasmu. Jangan sampai itu yang menguasai teman-teman sehingga membuat anxiety teman-teman menjadi awet dan lama sembuhnya. Seperti saya kurang lebih 8 tahun itu terkena anxiety GERD dan psikosomatis, baru sembuh di 3 tahun yang lalu. Itu karena saya memberanikan diri, saya melawan itu, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak saya sukai, saya membiasakan diri, dan pada akhirnya saya terbiasa dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat saya menjadi stuck, menjadi tidak produktif. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi jauh lebih baik dan membuat kehidupan saya sangat menyenangkan seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, teman-teman harus bersyukur dengan keadaan teman-teman sekarang. Masih banyak orang di luar sana yang kehidupan itu jauh di bawah teman-teman. Makanya dengan keadaan teman-teman sekarang terbelenggu oleh anxiety dan GERD serta psikosomatis, itu teman-teman bersyukur bahwa teman-teman masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus berjuang sembuh menjadi jauh lebih baik. Untuk itu, lawan rasa cemasmu, lawan rasa takutmu, sehingga GERD anxiety teman-teman bisa cepat membaik, bisa cepat pulih, seperti itu. Teman-teman bisa melawannya dengan melakukan aktivitas yang tidak teman-teman sukai. Biasakan, ala bisa karena terbiasa. Itu yang kemudian merubah hidup saya, itu kemudian yang merubah pola pemikiran saya menjadi lebih tertata, lebih berguna, dan jauh lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya bisa sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih baik daripada sebelumnya dan cepat sembuh. Demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.